Laut bagi banyak bangsa adalah sumber kehidupan. Ia memberi ikan, jalur perdagangan, dan harapan. Namun bagi Belanda, laut juga merupakan ancaman yang tak pernah benar-benar pergi. Selama ratusan tahun, air terus mengintai, badai datang menghantam, sungai meluap, dan laut selalu berusaha mengambil kembali tanah tempat manusia berpijak. Di banyak tempat, manusia mungkin memilih mundur, mencari daratan yang lebih aman. Tapi tidak dengan Belanda. Mereka memilih bertahan, bukan hanya melindungi tanah yang mereka punya, tapi juga merebut tanah baru dari air. Dengan tanggul, kanal, polder, dan kincir angin, mereka melakukan sesuatu yang tampak mustahil, membangun negara di tempat yang seharusnya dikuasai laut. Ini bukan sekedar tentang teknologi, ini adalah cerita tentang ketekunan, kecerdikan, dan perjuangan panjang manusia melawan alam. Tentang bagaimana sebuah bangsa menolak tenggelam dan justru menciptakan negaranya sendiri. Pernahkah kamu membayangkan tinggal di negara yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut? Negara di mana jika sistem perlindungannya gagal, air bisa mengambil kembali tanah tempat jutaan orang hidup. Itulah Belanda. Belanda adalah salah satu negara paling unik di dunia karena hubungan mereka dengan air bukan sekedar soal sungai, hujan, atau pantai, tapi soal bertahan hidup. Sebagian wilayah Belanda memang berupa daratan rendah. Banyak area berada di bawah permukaan laut, sementara wilayah lainnya terus terancam banjir dari sungai besar seperti Rhine, Meuse, ditambah badai laut dari utara. Bagi banyak bangsa, kondisi seperti ini mungkin berarti mencari tempat baru, namun Belanda memilih jalan berbeda. Mereka tidak pergi, mereka bertahan. Dan lebih dari itu, mereka mulai mengubah alam. Ratusan tahun lalu, masyarakat awal Belanda hidup di rawa, pesisir rendah, dan dataran yang sering kebanjiran. Tiap kali badai datang atau sungai meluap, rumah bisa hanyut, ladang rusak, dan kehidupan terancam. Untuk bertahan, mereka mulai dengan solusi sederhana, membangun bukit buatan yang disebut dengan turf. Bukit ini digunakan sebagai tempat tinggal, agar rumah tetap aman saat air naik. Namun semakin banyak orang tinggal di sana, semakin jelas bahwa bukit saja tidak cukup. Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih besar, lalu lahirlah tanggul. Tanggul adalah dinding panjang penahan air yang dibangun untuk mencegah laut atau sungai masuk ke daratan. Dengan tanggul, manusia mulai menentukan batas. Di satu sisi air, di sisi lain kehidupan. Ini adalah langkah pertama Belanda dalam perang panjang melawan laut. Meski tanggul berhasil menahan air dari luar, ada masalah besar yang belum selesai. Air di dalam wilayah tetap ada. Rawa, genangan, hujan, dan rembesan membuat tanah tetap basah dan sulit digunakan. Itu artinya, meski mereka berhasil melindungi wilayah, mereka belum benar-benar bisa memanfaatkannya. Tanah itu harus dikeringkan, dan dari kebutuhan inilah lahir inovasi besar bernama folder.
Polder adalah wilayah yang awalnya tertutup air, baik rawa, danau, maupun laut dangkal, lalu dikeringkan dan diubah menjadi daratan. Caranya luar biasa. Pertama, area tertentu dikelilingi tanggul agar air luar tidak masuk. Lalu, air yang terjebak di dalamnya dikeluarkan sedikit demi sedikit. Begitu air turun, muncullah tanah baru. Tanah yang sebelumnya milik alam, kini menjadi milik manusia. Dengan sistem ini, Belanda tidak hanya melindungi tanah, mereka menciptakan tanah baru. Dan dari sinilah muncul ladang, desa, bahkan kota. Tapi muncul pertanyaan penting, bagaimana cara mengeluarkan air sebanyak itu di zaman sebelum listrik? Jawabannya adalah kincir angin. Banyak orang melihat kincir angin Belanda sebagai simbol wisata, padahal fungsi utamanya dulu sangat serius, untuk memompa air. Saat angin bertiup, baling-baling besar berputar. Putaran itu menggerakkan roda gigi dan sistem mekanik yang menjalankan pompa air. Air dari dataran rendah diangkat ke kanal yang lebih tinggi, lalu dialirkan keluar. Sederhananya, angin menghasilkan tenaga, tenaga menggerakkan mesin, mesin membuang air, dan air yang pergi berarti tanah tetap hidup. Di banyak wilayah Belanda, tanahnya selalu rendah untuk dikeringkan hanya dengan satu pompa. Karena itu, mereka membangun sistem bertingkat. Satu kincir menaikkan air ke level menengah, kincir berikutnya menaikkan lagi ke level yang lebih tinggi. Begitu terus, sampai air akhirnya bisa dibuang ke sungai atau laut. Ini seperti membuat tangga raksasa khusus untuk air. Teknologi sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Salah satu contoh terbaik adalah Kinderditch. Di sana, jaringan kincir angin dibangun untuk menjaga wilayah polder tetap kering. Bukan satu atau dua, tapi puluhan sistem bekerja sama. Kinderditch menjadi bukti bahwa kincir angin bukan sekedar bangunan indah, melainkan teknologi nasional. Tanpa sistem seperti ini, banyak wilayah Belanda mungkin tidak pernah ada. Seiring waktu, kincir angin tradisional digantikan oleh pompa uap, diesel, dan listrik. Namun prinsipnya tetap sama, air harus dikontrol. Belanda bukan negara yang sekali menang lalu selesai. Mereka harus mempertahankan daratannya setiap hari. Jika pompa berhenti, air bisa kembali. Itulah sebabnya, manajemen air menjadi bagian utama identitas Belanda. Pada tahun 1953, banjir besar menghantam Belanda. Tanggul jebol, ribuan orang meninggal. Tragedi ini menunjukkan bahwa meski mereka hebat, laut tetap menjadi ancaman nyata. Sebagai jawaban, Belanda membangun Delta Wall, sistem bendungan dan penghalang badai terbesar di dunia. Ini bukan sekedar pertahanan, ini adalah evolusi. Hari ini, Belanda dikenal sebagai ahli di dunia dalam pengelolaan air. Namun semua itu berawal dari satu hal sederhana. Mereka menolak menyerah. Ketika alam memberi rawa, mereka membangun tanah. Ketika laut mengancam, mereka membangun tanggul. Ketika air datang, mereka menciptakan mesin untuk mengusirnya. Belanda adalah bukti bahwa manusia tidak selalu harus pindah dari ancaman. Kadang, manusia bisa membentuk ulang dunia di sekitarnya.
Dan mungkin itulah alasan muncul ungkapan terkenal seperti Tuhan menciptakan dunia, tapi Belanda diciptakan oleh orang Belanda. Pada akhirnya, kisah Belanda bukan hanya tentang tanggul, folder, atau kincir angin. Ini adalah kisah tentang manusia yang menolak menyerah pada keadaan. Di saat alam menghadirkan ancaman, mereka tidak sekedar bertahan. Mereka belajar, beradaptasi, lalu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dari rawa menjadi ladang, dari ancaman banjir menjadi pusat peradaban, dari tanah yang nyaris tenggelam menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Belanda mengajarkan bahwa batas alam bukan selalu akhir. Kadang, batas itu justru menjadi awal dari inovasi terbesar. Bahwa ketika tantangan datang terus-menerus, manusia mampu menciptakan solusi yang bahkan mengubah peta dunia. Dan mungkin disitulah makna sebenarnya. Belanda bukan besar karena mereka terbebas dari ancaman. Belanda besar karena mereka memilih menghadapi ancaman itu selama ratusan tahun tanpa berhenti. Sebuah bukti bahwa terkadang untuk bertahan hidup, manusia tidak harus menunggu dunia berubah. Mereka bisa membangunnya sendiri. Tanpa kita sadari, ada satu makna yang tersirat dalam pikiran kita. Untuk bertahan hidup, manusia tidak harus menunggu dunia berubah. Mereka bisa membangunnya sendiri.